kembali terkait dengan syarat sah salat dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, kita khawatir dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan ada seseorang yang salat sittina sanah, salat sampai dia 60 tahun melaksanakan salat. Berarti ketika seseorang melaksanakan salat sampai 60 tahun dia salat, berarti di usia berapa beliau terakhir kali salatnya? Ya anggaplah usia balik misalkan usia 15 tahun. Dulu mulai 15 tahun dia sudah mulai dibebani syariat. Berarti ketika dia 60 tahun dia sholat, berarti usia dia saat ini adalah 75 tahun. Tetapi yang jadi masalah jemaah sekalian, lan tuqbalu sholatan. Bahkan tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 60 tahun seseorang sholat, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan sebabnya, yaitu ketika seseorang yatimmu ruku'ahu wa lam yatimmu sujudahu. Seseorang tersebut ketika dia sempurnakan rukuknya tapi dia sujudnya tidak sempurna. Atau terkadang dia sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Maka ini yang jadi sebab di antara sebab-sebab salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah salat ibadah yang sangat penting. Maka penting bagi kita untuk terus mempelajari tentang salat ini. Karena setiap hari kita melaksanakan kewajiban tersebut, jika kita tidak melandasi diri kita dengan ilmu, maka khawatir kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan salat kita salat yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu cara supaya kita mengetahui atau kita memaksimalkan usaha agar salat kita menjadi salat yang sah, maka perhatikanlah 5 syarat sah dari salat yang kita telah bahas sebagiannya dan kita akan bahas sebagian yang lain. Masih ingat ya mas sekalian 5 syarat sah salat? Masih ingat ya? Insya Allah yang ingat. Anu hilap mah hilap. Baik, kita ulangi lagi syarat sah salat. Yang pertama adalah dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Tidak sah salat seseorang sebelum waktunya dan tidak sah salat seseorang setelah lewat dari waktunya. Maka harus sudah masuk waktunya. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadath. Seseorang dalam keadaan akan melaksanakan salat, maka pastikan dirinya sudah suci dari hadath. Baik itu hadath kecil, yaitu hadath yang bisa hilang dengan cara berwudu, ataupun hadath besar, yaitu hadath yang hilang dengan cara mandi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah at-taharatu minan najasat. Suci dari najis. Suci dari najis ini berada di 3 poin ya Mas sekalian. Suci thawb pakaiannya, wal badan kemudian tubuhnya. Pakaiannya dia harus dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua badannya dia harus dalam keadaan suci. Kemudian wal makan, dan tempat yang dia gunakan salat maka harus berada di tempat yang suci. Kemudian yang keempat adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Dan yang terakhir yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke arah qiblah. Berarti yang pertama terkait dengan waktu, harus masuk waktunya. Yang kedua berkaitan dengan bersuci, suci dari hadath. Yang ketiga juga terkait dengan bersuci tapi sucinya dari najis. Yang keempat terkait dengan pakaian, yaitu satrul aurah, harus menggunakan pakaian yang menutup aurat. Dan yang kelima adalah istiqbalul qiblah, menghadapnya ke arah qiblah. Nah, kita hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan terkait dengan suci dari hadath. Kemarin kita sudah bahas. Dan juga terkait dengan waktu kita pun sudah membahasnya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan as-salatu wan najasah, yaitu terkait dengan salat dan juga terkait dengan najis. Salat dalam keadaan seseorang bernajis. Penulis Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala mengatakan, man shalla wa alaihi najasah. Barang siapa yang dia salat sedangkan di antara tubuhnya atau pakaiannya atau tempat yang dia gunakan ternyata ada najisnya.
la yadri anha, sedangkan dia tidak mengetahui adanya najis tersebut. Dia tidak mengetahui disebabkan karena memang tidak tahu, atau terkadang dia tahu cuman lupa. Misalkan ada seseorang yang ketika dia sebelum sholat dia menggendong anak kecil, kencinglah anak kecil di pakaiannya. Saat itu dia tidak segera menggunakan atau mengganti pakaiannya. Kemudian ketika dia sudah selesai menggendong anak kecil tersebut, pakaiannya sudah agak mengering. Datang waktu sholat dia lupa. Nah, maka pakaiannya masih dalam keadaan bernajis. Maka barang siapa yang dia sholat, sedangkan dia ada najisnya, baik di pakaiannya, ataupun di tubuhnya, ataupun di tempat sholatnya, sedangkan dia tidak mengetahui hal tersebut, au nasiha, ataupun dia dalam keadaan lupa terhadapnya, fa sholatuhu sahihah, maka sholatnya sholat yang sah. Apa penyebab sholat sah? Karena dia tidak tahu. Maka ketidaktahuan ini menyebabkan seseorang dianggap sah sholatnya, disebabkan karena apa? Disebabkan karena dalil. Nah, saya ingatkan dulu jemaah sekalian berkaitan dengan 5 syarat sah sholat ini. 5 syarat sah sholat ini semuanya harus ada. Dan tidak sah jika salah satu di antara kelima syarat sah sholatnya tidak ada. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan keringanan terhadap hal tersebut, barulah dianggap itu sebuah keringanan. Termasuk seseorang yang sholat dalam keadaan dia tidak tahu kalau ada di antara pakaiannya ataupun badannya atau tempat sholat yang dia gunakan ternyata ada najisnya disebabkan karena tidak tahu atau karena dia lupa, maka sholatnya sholat dianggap sah selama dia melaksanakannya dalam keadaan ketidaktahuan atau karena lupa tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla, beliau melaksanakan salat bersama para sahabatnya. Fa khala'ana alaihi, kemudian ketika di pertengahan salat beliau melepaskan sandalnya. Yang dilepaskan satu atau dua sandalnya? Di sini disebutkan na'alaihi, kedua sandalnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggunakan sandal, maka harus berada dalam kondisi pertama, pakai dua-duanya, atau kalau mau dilepas, lepas dua-duanya. Dan tidak boleh kita menggunakan satu sandal. Ini disebutkan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram bab tentang al-adab, bahwasanya Nabi melarang seseorang menggunakan sandal sebelah. Maka kalau mau gunakan dua-duanya, kalau ingin dilepas maka lepas dua-duanya. Nah, ketika Nabi dalam keadaan salat, beliau melepaskan kedua sandalnya. Fa khala'an nasu ni'alahum. Kemudian orang-orang yang ada di belakangnya yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melepaskan sandal-sandal mereka. Falamman sarafa, dan ketika sudah selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sandal-sandal para sahabat sudah dilepaskan. Maka Nabi bertanya, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Ini hal yang wajar ketika Nabi selesai salat. Kemudian ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang imam ketika dia sudah selesai melaksanakan salat, setelah dia beristighfar, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka dia balikan badannya ke hadapan makmumnya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi melihat ternyata sandal-sandal para sahabat itu sudah terlepas, karena terlihat ada sandal-sandal yang berserakan di tempat tersebut. Maka Nabi bertanya, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Ringkas sekali, simple cara berpikirnya para sahabat. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, saya melihat Anda melepaskan sandal Anda, fa khala'na, maka kami pun ngikut. Inilah jemaah sekalian kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah umat terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan apa? Dengan surga. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Nabi SAW itu tidak butuh alasan. Kalau Nabi melakukan, mereka tidak perlu tahu kenapa Nabi melakukan itu, maka semua yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka mengikutinya. Semua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka mereka meninggalkannya.
Ini ketaatan yang sempurna. Kalau kita kadang masalahnya adalah ketika ada perintah ataupun ada larangan, kadang kita harus tahu dulu alasannya baru kita kerjakan. Para sahabat tidak perlu tahu alasannya apa. Ketika melihat Nabi melepaskan sandalnya, mereka ikut melepaskan sandalnya. Dan dalil ini jamaah sekalian menunjukkan apa? Disunnahkan bagi kita. Dan para ulama mengatakan sunnah bagi kita sholat menggunakan sandal. Maka ini bagian dari sunnah. Terus kenapa kita di masjid ini nggak pakai sandal, Pak? Boleh nggak kita sholat pakai sandal? Boleh. Tapi kalau kita sholat menggunakan sandal, pastikan sandal tersebut sandal yang layak kita gunakan sholat di tempat tersebut. Tong ujug-ujug dari rumah pakai sandal, datang ke masjid, diangge sandalnya. Waktu ngambak pada KM kayak. Masjid terus dibersihan, sudah divakum, tiba-tiba menggunakan sandal yang dipakai dari rumah ke sini, maka tidak akan menyebabkan kotornya masjid tersebut. Dan masjid itu seharusnya apa? Bersih. Ini juga disebutkan dalam kitab Bulughul Maram tentang bab tentang masjid. Nabi memerintahkan untuk membangun masjid itu di tempat-tempat yang ada penduduknya. Gak boleh kita membangun masjid di tempat yang gak ada penduduknya, bangun kosong aja. Maka di tempat yang ada penduduknya, kemudian diperintahkan untuk apa? Membersihkannya dan mewangikan masjid tersebut. Maka ketika kita sholat, maka dianjurkan bagi kita untuk menggunakan sandal. Ini kebiasaan Nabi dan juga para sahabat. Mereka sholat dengan menggunakan apa? Sandal. Maka sesekali, kalaupun kita tidak memungkinkan di setiap waktu sholat menggunakan sandal, maka sesekali kita gunakan sandal. Misalkan ketika sholat di rumah, kan kadang ada ibu-ibu biasanya, di rumah itu kan ada yang suka pakai sandal. Sandal yang khusus di dalam rumah. Maka sandal itu akan terjaga, tidak akan kotor, tidak akan terkena najis. Maka boleh bagi seseorang sholat dengan menggunakan sandal, menggunakan alas kaki. Maka Nabi melepaskan sandalnya dan para sahabat pun melepaskan sandalnya. Qala, maka Nabi menyebutkan sebabnya. Kenapa beliau melepaskan sandal? Qala inna Jibrila atani. Beliau mengatakan sesungguhnya Jibril mendatangiku ketika di pertengahan salat, fa akhbaroni, kemudian mengabarkan kepadaku anna bihima khobathan, disebabkan karena di dua sandal tersebut ada najisnya. Hadis ini juga menunjukkan apa jemaah sekalian? Bolehnya seseorang berbicara kepada orang lain yang sedang salat. Boleh nggak jemaah sekalian kalau ada orang yang salat diajak ngobrol? Boleh, kalau ada keperluannya. Seperti contoh, misalkan ada seorang suami, dia bangun dari tidurnya ingin sholat subuh di masjid. Istrinya sholat di rumahnya. Maka ketika istrinya sedang sholat, suami ingin ke masjid. Pas mau dibuka pintuna, aduh kakunci. Pas ningali kuncinya, teu aya kuncinya. Sedangkan yang tahu kuncinya siapa? Istrinya. Maka boleh bagi suami nanya ke istrinya, Bu, mana kunci? Boleh nggak suami begitu? Boleh. Dan istri menjawab tidak dengan lisan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bab bergerak selain gerakan salat yang dibolehkan. Nah, salah satunya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin masuk ke dalam rumah. Aisyah sedang di luar rumah, mau masuk ke dalam rumah, Nabi sedang salat dan rumahnya ditutup. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuka pintunya dan melanjutkan salatnya tanpa membatalkan. Maka ini bab berkaitan dengan bolehnya seseorang mengajak bicara kepada orang yang sedang sholat. Tapi orang yang sholat tidak boleh berucap dengan ucapan selain bacaan sholat. Karena batal. Bu, di mana kunci? Tuh di situ, batal sholat ibunya. Tapi boleh baginya, bagi seorang wanita dalam kasus tadi, menunjukkan tempat kuncinya. Misalkan dia sedang sholat, ditanya suaminya, Bu, mana kuncinya? Dia boleh untuk menunjuk ke satu arah tempat menyimpan kuncinya. Maka ini dibolehkan. Selama dia tidak berbicara, yang kedua tidak berpaling dari arah kiblat. Maka ada pembahasan khusus, nanti akan ada pembahasannya terkait dengan ucapan dan perbuatan selain sholat, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Maka di sini menunjukkan bolehnya seseorang mengajak berbicara kepada orang yang sedang sholat, dan ini dilakukan oleh siapa? Jibril berbicara kepada Nabi SAW. Dan kondisi ini juga bisa ketika ada seseorang mendapatkan orang lain sholat yang arah kiblatnya salah. Misalkan ada di satu tempat, di rest area atau mana yang seseorang sholat, tapi orang ini bukan penduduk setempat, dia tidak tahu kemana arah kiblatnya. Nah, kita tahu arah kiblat dan dia salah sholatnya. Harusnya kiblatnya ke arah sini, tapi dia ke arah kiblat yang berlawanannya.
Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, boleh bagi kita untuk mengingatkannya. Bilang saja arah kiblat ke arah sana, Pak. Maka dibolehkan diajak bicara orang yang sedang sholat ketika dia berada dalam posisi yang salah. Arah kiblatnya salah, maka kita ingatkan arah kiblat ke arah sana. Atau terkadang boleh juga kita berbicara kepada orang yang sedang sholat tadi karena ada kepentingannya. Tadi ketika memberitahu kalau arah kiblatnya ke arah mana, atau terkadang kita memberitahu tempat itu tempat yang ada najisnya. Maka ketika ada orang yang sholat di tempat tersebut, boleh kita mengingat, Pak, jangan di situ sholatnya, di sini ada najisnya. Maka ini juga dibolehkan. Ini berdasarkan Jibril alaihissalam berbicara kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi dalam keadaan sholat, memberitahu jika di sandalnya itu ada najisnya. Karena sandal yang digunakan dari tempat tinggalnya menuju masjid sangat mungkin menginjak kotoran yang menyebabkan si sandal tersebut menjadi ternajisi. Kemudian Nabi mengatakan fa idza jaa ahadukum al-masjidah. Oleh karena itu ketika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyaqlib na'lahu, maka hendaklah dia cek bagian bawah dari sandalnya. Maka di sini qalaba yaqlibu atau yaqlabu, itu qalaba yaqlibu itu maknanya apa? Dibalik. Sesuatu yang asalnya di atas itu dibalik supaya terlihat bawahnya. Maka ketika seseorang datang ke masjid, maka hendaklah dia memperhatikan dan ngecek sandalnya kalau ingin sholat menggunakan sandalnya. Kemudian falyanzur fiha, maka perhatikanlah sandal bagian bawahnya tersebut. Fa in ra'a biha khobathan, jika kalian melihat di bawah sandal tersebut ada najisnya, maka apa yang dilakukan? Maka Nabi mengatakan bahwasanya falyumissahu bil ard, hendaklah dia menggosokkan sandal itu di permukaan bumi, di tanah. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tanah bisa mensucikan. Tanah itu bisa mensucikan najis. Ini sama jemaah sekalian dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada sebagian para sahabat, atau ditanyakan juga kepada sebagian para sahabat ketika seorang wanita mengatakan bagaimana seorang wanita ketika dia menggunakan pakaian yang pakaian itu sampai menjulur ke tanah. Karena wanita itu seluruh tubuhnya kan aurat tuh, kecuali wajah dan telapak tangannya. Sekarang pertanyaannya, kaki wanita aurat atau bukan, Bu? Aurat. Makanya kaki harus ditutupi. Pakai kaos kaki atau menggunakan pakaian yang menutupi kaki tersebut. Nah, wanita terkadang menggunakan pakaian yang panjang sampai menjulur ke tanah. Terus bagaimana kalau pakaian tersebut terkena najis? Maka apa yang disebutkan oleh sebagian para sahabat dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan demikian apa? Karena ketika pakaian wanita terkena najis, maka tanah yang berikutnya akan mensucikan pakaian tersebut. Jadi kalau dia berjalan ternyata pakaiannya kena najis, maka dia terus berjalan, dia akan terus terkena tanah tersebut, maka tanah yang berikutnya itu akan mensucikan najis yang nempel di pakaian wanita tersebut. Maka ini terkait dengan tanah bisa mensucikan. Dan bahkan tanah itu bukan hanya mensucikan najis, tapi juga tanah bisa mensucikan hadas. Betul atau tidak, Pak? Betul nggak kalau tanah bisa mensucikan hadas? Betul. Itu dengan cara apa? Tayammum. Kalau ada seseorang akan melaksanakan sholat, kemudian dia tidak memungkinkan menggunakan air. Karena tayammum itu sebabnya apa? Pertama, faqdul ma'. Ketika tidak ada air sama sekali. Musim kemarau, di rumah kita tidak ada air, sedangkan waktu sholat tiba. Dan kita tidak mungkin meninggalkan sholat disebabkan karena tidak ada air. Tetap wajib sholat tersebut. Bagaimana caranya? Tayammum. Atau yang kedua, airnya ada, tapi tidak mungkin kita menggunakannya. Airnya ada, tapi tidak mungkin kita gunakan. Misalkan ada seseorang yang terluka. Yang luka tersebut luka yang tidak boleh terkena air. Misalkan ada seorang yang terluka dengan luka bakar. Kalau dia terluka dengan luka bakar, dia berwudu menggunakan air, maka lukanya ada dua kemungkinan. Proses penyembuhannya semakin lama atau menyebabkan penyakitnya semakin parah. Nah, ini kondisi yang airnya ada tapi kita tidak mungkin untuk menggunakannya. Atau yang ketiga, kondisi ketiga, airnya ada dan mungkin saja kita menggunakannya, tapi ada kemungkinan kalau kita menggunakan air tersebut akan muncul kemudaratan. Seperti seseorang yang sedang berada di tempat yang musim dingin.
Airnya ada. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat bisa saja pakai air. Tapi kemungkinannya kalau kita menggunakan air tersebut di musim dingin, maka bisa menyebabkan tubuh kita menjadi drop, menjadi sakit. Nah, ini 3 kondisi yang seseorang dibolehkan untuk bertayamum. Yang pertama karena airnya tidak ada. Yang kedua airnya ada tapi kita tidak mungkin menggunakannya karena kita dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah airnya ada, kitanya sehat, tapi kemungkinan kalau kita gunakan air tersebut bisa menyebabkan kesehatan kita menurun atau kita menjadi sakit. Seperti di tempat-tempat yang dinginnya teramat sangat. Seperti berada di musim salju misalkan, airnya sangat dingin sekali. Maka dalam kondisi demikian, maka boleh baginya untuk bertayamum. Nah, ini menunjukkan apa? Tanah itu ternyata bisa mensucikan. Kemudian Nabi mengatakan tsumma liyusalli fihima. Kemudian hendaklah dia sholat dengan menggunakan 2 sandal tersebut. Nah, ini juga menunjukkan apa? Adanya perintah kepada kita agar kita sholat dengan menggunakan sandal. Nah, ini menunjukkan apa? Sunnahnya, dan para ulama mengatakan sunnahnya seseorang sholat dengan menggunakan alas kaki. Jika tidak mungkin setiap waktu seperti sekarang, masjid-masjid kita sudah alhamdulillah bersih menggunakan karpet. Maka ketika kita ingin sholat dengan menggunakan alas kaki sesekali, maka dibolehkan. Ketika sholat di rumah misalkan, atau ketika sholat sunnah, atau dengan menggunakan alas kaki yang lain, termasuk apa? Kaos kaki misalkan. Tadi ada bab khusus terkait dengan kaos kaki, itu terkait dengan apa? Khuf. Itu menggunakan khuf ketika sholat, yaitu menggunakan alas kaki semacam kaos kaki, termasuk di dalamnya dengan syarat-syarat tertentu, harus tertutup mata kakinya. Kemudian bahannya tidak boleh tembus pandang dan menggunakannya dalam keadaan suci. Maka ini sholat dengan menggunakan alas kaki. Nah, hadis ini memiliki banyak faidah, termasuk faidahnya adalah dibolehkan berbicara kepada orang lain ketika sholat ketika ada keperluannya. Kemudian orang yang mendengar orang lain berbicara dengan satu pembicaraan, maka dia boleh berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan sholat. Itu apa? Nabi melepaskan sandalnya. Kalau gerakannya lebih dari 3 kali, apakah itu akan membatalkan sholat? Jangankan 3 kali, 1 kali saja bisa batal sholatnya. Kalau dia melakukan perbuatan tersebut tidak ada keperluannya. Seperti misalkan dalam kitab Bulughul Maram bab tentang al-khusyu fi shalah. Khusyu di dalam sholat. Di situ Nabi SAW sampai melaknat orang yang melihat ke atas ketika sholat. Maka ketika sholat dia melihat ke atas, maka ini bisa menyebabkan batalnya sholat. Ketika dia melakukan melakukan hal tersebut tidak ada keperluannya. Maka jangankan 3 gerakan, 1 gerakan saja bisa membatalkan sholat. Kalau dia bergerak dengan sengaja, yang kedua adalah memang tidak ada keperluannya. Tapi seseorang melakukan gerakan lebih dari 3, itu tidak batal jika ada keperluannya. Salah satunya apa? Sama, dalam kitab Bulughul Maram juga sama. Bab tentang al-khusyu fi shalah, Nabi mengatakan apa? Uqtulu al-aswadaini fi shalah. Bunuhlah oleh kalian 2 binatang hitam ketika sholat. Apa 2 binatang ini? Al-aqrab wal haya, kalajengking dan juga ular. Bapak dan ibu kalau sedang sholat, kemudian ada ular, apa yang harus dilakukan? Dilanjutkan sholatnya atau bunuh dulu ularnya? Saya mah lanjutkan saja, tawakal kepada Allah. Lanjutkan sholatnya, ketika sujud pas bangkit orangnya ayat. Kumaha, bagaimana perasaan kita? Buah-buah ya orangnya di tukang siap-siap gitu. Buah-buah orangnya masuk ke sarung kita. Buah-buah, jadi kita berpikir pikiran yang lain-lain, menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Makanya ketika kita sedang sholat ada hal yang membahayakan kita, boleh bagi kita untuk menghilangkan bahaya tersebut dan memukul. Kalau misalkan ada ular, kemudian kita pukul ular tersebut, kira-kira gerakannya lebih dari 3 atau kurang dari 3? Bisa jadi lebih. Kita ngambil heula pentungan. Misalkan kita pakai pakai ada tongkat dekat kita. Kita ambil tongkat, kemudian kita pukul ularnya. Leuheung mun langsung kena orangnya, ditakol teh nyingcet orangnya. Terus kita pukul lagi, berarti itu bisa lebih dari 3. Tapi Nabi mengatakan uqtulu al-aswadai fi shalah. Bunuhlah oleh kalian 2 binatang hitam ketika salat, yaitu ular dan juga kalajengking, yang terkadang dengan sekali pukulan tidak langsung mati. Tetapi selama dia
memukulnya masih menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, dia tidak mengucapkan ucapan yang bisa membatalkan sholat, maka sholatnya masih dianggap sah dan boleh baginya untuk melanjutkan. Tapi kalau dia melakukan hal pembatal sholat, misalkan ketika mukul sambil berbicara, paeh ya, nah, itu yang bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau kita hanya sekedar mukul saja tanpa berucap ucapan apapun, maka sholatnya tidak batal selama tadi dia tidak berpaling dari arah kiblat. Yang kedua, dia tidak berucap dengan ucapan yang bisa membatalkan sholat. Maka ketika sholat saja ada sesuatu yang bisa membahayakan kita, maka berhenti dan hilangkan kemudaratan tersebut. Ketika sholat ada ular, ada kalajengking, maka hilangkan keburukan tersebut ketika kita sedang sholat agar sholat kita khusyuk. Nah ini juga nanti ada kaitannya jemaah sekalian. Mungkin di masjid kita mah jarang mungkinnya ada masjid kemasukan ular atau kemasukan kalajengking. Karena tempat kita kan di kota jauh dari sarang-sarang ular. Ya, nah, bagaimana kalau kucing? Apakah dibunuh juga? Maka kucing adalah binatang yang pertama tidak membahayakan, yang kedua tidak mengandung najis. Kucing itu tidak najis. Ya. Maka jika ada kucing maka tidak perlu kita untuk membunuhnya dan tidak boleh sebenarnya. Tapi menghilangkannya bagaimana? Nah ini yang jadi masalah jemaah sekalian. Ketika kita sedang sholat, kemudian ada kucing, kemudian kita geser kucing itu ke tempat lain. Yang masalah orang lain juga kena kucing lagi. Dia geser lagi, jadi sehingga kenceleng pas Jumatan. Digeserkan itu, geser deh. Ya. Nah, bagaimana kalau takut? Ya kalau takut hindari saja. Karena sebagian memang takut kucing ya. Maka tidak masalah ya geser kucingnya ke tempat yang lain atau pindah ke belakang. Dasapnya lebih hiji sahab nu tukang oke pas aya kucing aduh si ibu teh dipindahkan ke tukang. Maka tidak masalah yang belakang kemudian dia pindahkan lagi tidak masalah. Tapi kalau dia tidak merasa terganggu dengan hal tersebut maka tidak masalah juga. Karena kucing bukan binatang yang mengandung najis. Sebenarnya yang jadi masalah bukan kucing, Bu. Cucunguk. Kucing begitu besarnya itu tidak menakutkan, kecoa segitu kecilnya. Banyak orang pemberani tapi sieun ku cucunguk. Yang jadi masalah adalah ketika kecoa datang ketika kita sedang sholat. Nah kumaha tah? Kalau kita sedang sholat, tadi kan disebutkan dibunuh 2 binatang hitam yang membahayakan, yaitu ada ular, kalajengking. Sekarang kecoa bagaimana? Apakah dibunuh juga? Nyamun wani mah. Tapi ada sebagian orang dia tidak berani dengan kecoa. Baru lihat saja teh sudah lebih takut dibandingkan lihat ular. Ari ningali orai mah wani ngagebug. Lihat kalajengking berani membunuh. Ningat dia cucunguk ngajel langsung. Ini juga sama. Ketika kita sedang sholat, karena para ulama menyebutkan tentang dibunuhnya antara kalajengking dan juga ular, disebabkan karena apa? Itu bisa mengganggu kekhusyuan kita. Ketika sedang sholat, ada binatang tersebut, hati kita akan was-was. Jangan-jangan ular itu mematuk kita, jangan-jangan kalajengking itu menyengat kita. Muncul was-was dalam hati kita dan terganggu kekhusyuan. Maka para ulama mengatakan semua hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita hilangkan itu, hilangkan gangguannya. Kalau ada kecoa yang sedang kita sholat dan itu mengganggu kekhusyuan kita, maka boleh bagi kita untuk menghilangkan itu tersebut. Sama hukumnya dengan tadi antara kalajengking dengan ular. Selama dia menghilangkan gangguan tersebut, tidak berpaling dari arah kiblat, tidak berucap dengan ucapan yang bisa membatalkan sholat, maka dia masih bisa melanjutkan sholatnya. Tapi kalau tidak ada pilihan lain kecuali untuk membatalkannya, maka tidak masalah karena membatalkan sholat ketika ada keperluan, maka ini dibolehkan. Nah termasuk juga di zaman sekarang, jamaah sekalian, yang mengganggu itu bukan ular dan kalajengking. Yang mengganggu apa? Handphone, Pak. Kejumatan atau ketika sholat berjamaah, handphone berdering. Terus lagu nate lagu dangdut. Ringtone nate ngaganggu bisa, atau kacapi suling gitu. Ketika sedang sujud teh asa di backsoundan musik. Sedang sholat itu nggak akan khusyuk kalau begitu. Maka si pemilik handphone itu bisa memperlakukan handphonenya seperti ular dan kalajengking. Dikumakan eta. Tidak dihancurkan ya, dimatikan atau dihentikan deringnya. Jadi ketika kita, karena ini masyarakat itu kadang dia berpikir kalau saya bergerak lebih dari 3 kali batal. Padahal tidak batal kalau ada keperluannya. Selama tadi syaratnya yang terpenuhi apa? Tidak berpaling dari arah kiblat, kemudian juga tidak berucap dengan ucapan selain ucapan sholat. Maka kalau ada handphone berdering, handphone disimpan di depannya.
Ada orang bawa tas, handphonenya simpan di tas tersebut, kemudian simpan di depannya. Kemudian dia sholat, bunyi handphonenya. Sejak awal sholat sampai akhir bunyi saja terus. Ini bisa mengganggu kekhusyuan jamaah satu masjid. Dan orang tersebut zaman sekarang dia akan berdosa disebabkan karena bisa apa? Karena dia mengganggu kekhusyuan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai-sampai para ulama menyebutkan terkait dengan gangguan lain. Misalkan, ketika sedang sholat di masjid, dia bawa anak kecil. Boleh nggak bawa anak kecil ke masjid? Boleh, dibolehkan. Bahkan Nabi pernah sholat menggendong anak kecil. Tapi dengan syarat, pertama, anak kecil itu anak kecil yang tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau anak kecil yang mengganggu kekhusyuan sholat, maka sebaiknya dia tidak bawa ke masjid. Misalkan ketika sedang sholat anaknya nangis. Apa yang dilakukan ketika anak nangis? Para ulama menunjukkan bolehnya seseorang membatalkan sholat untuk menghentikan anaknya agar satu masjid tersebut tidak terganggu kekhusyuannya. Karena dia membatalkan sholat ada sebabnya, untuk mengamankan semua jamaah supaya tidak terganggu sholatnya. Jangan sampai kemudian ketika sedang sholat kemudian anak kecil nangis. Apa yang terjadi dalam hati kita? Kamana eta indungna? Kamana eta bapana budak cilik diantep wae? Jadi sholatnya bukan bacaan-bacaan sholat, bukan khusyuk beribadah, malah mencela orang tuanya, diantepkeun wae siga nu eueuh qolatna wae, budak leutik dibawa ke masjid terus aja ngagerentes ketika kita sholat. Maka jadi tidak khusyuk sholatnya. Maka dalam keadaan demikian boleh bagi seseorang ketika dia membawa anak kecil ke masjid, kemudian anaknya sedang dalam keadaan nangis misalkan, maka boleh dia membatalkan sholatnya untuk menjaga kekhusyuan jamaah yang lain. Makanya handphone yang berdering boleh kita matikan dulu. Tapi jangan sampai ada handphone berdering diangkat ke sholat. Kala sekedap ke sholat batal gitu. Dan juga aneh jamaah sekalian, di zaman sekarang juga kadang aneh ya. Kok bisa di waktu sholat misalkan Jumatan? Berapa kali kita dapatkan ketika Jumatan handphone berdering. Yang jadi pertanyaan, tuh nelpon emang tuh Jumatan? Atau kalau dia perempuan yang nelpon, apakah dia nggak tahu kalau itu waktu Jumatan? Kenapa harus ketika Jumatan berderingnya si handphone tersebut? Makanya memang perlu diperhatikan ketika menghubungi orang lain, ketika di waktu-waktu sholat. Maka perhatikan jangan-jangan dia sedang dalam keadaan sholat. Dan si pemilik handphone kalau tahu handphonenya berdering, kemudian bisa mengganggu jamaah yang lain, kemudian apa yang dia lakukan? Sama seperti memperlakukan seseorang ketika datang gangguan seperti ular dan kalajengking. Hilangkan gangguan tersebut. Makanya tadi kondisi yang ibu-ibu sebutkan ketika sholat, kemudian ada sesuatu yang mengganggu, kucing misalkan, mengganggu sholatnya, maka boleh dia menghilangkan gangguan tersebut. Dan bahkan boleh, kalau seandainya kita geser ke tempat yang lain menyebabkan orang lain terganggu juga, maka boleh baginya untuk membatalkan sholat, keluarkan dulu kucingnya, kemudian dia kembali masbuk, kembali menyusul sholat yang dia tertinggal. Pernah ada satu kejadian jemaah sekalian, kalau di sini kayaknya aman ya. Ada satu masjid, dia menggunakan kubah, dan kubahnya itu kan terlihat melengkung dari dalam. Yang jadi masalah kubah tersebut tuh jadi sarang tempat ngumpulnya cak-cak. Rapat sehingga cak-cak dirinya ngarumpul. Sedang meeting waktu itu. Ketika sedang sholat, ada cak-cak yang jatuh. Gak tahu kenapa itu alasannya, kenapa cak-cak bisa jatuh. Biasanya kan, dan kenapa harus di waktu sholat. Ada jamaah yang ketika dia kejatuhan cak-cak, dia kaget. Kemudian dia lempar ke tempat yang lain, nempel ke jamaah yang lain. Jadi ramai. Tapi selama dia tidak berbicara, kemudian tidak berpaling dari arah kiblat, maka sah sholatnya. Tapi kalau dia sudah mulai berteriak, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya, dibatal sholatnya. Makanya memang pentingnya kita menjaga kebersihan masjid, karena bisa terjadi gangguan-gangguan sholat, bisa terjadi ketika kita tidak merawat masjid tersebut. Bahkan di tempat yang lain ya mas sekalian, alhamdulillah sekarang kalau di Bandung itu kebanyakan masjid, terutama masjid-masjid yang jamaahnya banyak, itu biasanya terawat. Seperti masjid ini kan kelihatan tuh karpetnya bersih, rapi kan. Kadang di satu masjid ya mas sekalian, ketika sholat, gangguan itu bukan ular, bukan kalajengking, bukan kucing, bukan kecoa, tapi gangguannya karpet, bau karpetnya, bekas kehujanan terus dibiarkan. Akhirnya ketika sujud harus menahan nafas. Yang jadi masalah sebelum sujud lupa nahan nafas, pas sujud jadi bernapas itu mengganggu pisan. Jadi ketika sujud ya kudu nahan nafas we siga nu teuleum di cai gitu pas sholat. Setiap sujud harus nahan nafas. Kenapa? Karpetnya bau. Ini juga harus diperhatikan.
Makanya masjid-masjid kaum muslimin itu perhatikan kebersihannya, harus dirawat dan lain sebagainya, supaya orang yang beribadah di dalamnya itu bisa lebih khusyuk. Dan bayangkan ketika seseorang sholat di tempat tersebut, kemudian dia jaga kebersihan masjid, maka orang yang menjaga kebersihan masjid itu mendapatkan pahala yang besar. Yang kadang diremehkan ya, orang yang membersihkan masjid itu kadang diremehkan. Padahal kita lihat Imam Al-Bukhari. Bayangkan Imam Al-Bukhari, beliau menyampaikan hadis di masjid ketika beliau menyampaikan hadis-hadis yang beliau riwayatkan kepada murid-muridnya dengan jumlah muridnya ribuan. Sampai disebutkan dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang majelisnya Imam Bukhari, ketika di majelis sudah penuh, maka orang-orang naik ke atas, naik ke atap supaya tetap bisa mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ketika disebutkan dalam biografinya Imam Al-Bukhari, ketika beliau menyampaikan hadis, beliau pernah melirik ke satu tempat. Karena di tempat tersebut ternyata ada jamaahnya yang dia menjatuhkan sesuatu. Ya mungkin apakah kalau di zaman sekarang mungkin apakah serpihan kertas atau apa, sesuatu yang kecil. Dia menjatuhkan di tempat tersebut dan Imam Bukhari melihatnya. Tapi beliau tidak menghentikan majelisnya. Dia sampaikan terus hadisnya sampai selesai majelisnya. Kemudian orang-orang pulang, setelah pulang maka Imam Bukhari datang ke tempat tersebut dan ada yang menyaksikan saat itu. Dia mengambil hal yang mengotori masjid tersebut, yang mungkin serpihan-serpihan kecil dia ambil, kemudian setelah itu dia buang ke tempat sampah. Perhatikan bagaimana seorang imam yang besar di majelis ilmu karena ingin mengetahui sunnah untuk menjaga kebersihan masjid, sampai ada serpihan kecil pun dia perhatikan hal tersebut. Ketika majelisnya selesai, maka beliau mengambil serpihan tersebut kemudian membuangnya. Dan bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang dia terbiasa membersihkan masjid. Dan para sahabat terkadang berpikir kalau orang yang membersihkan masjid itu dianggap satu yang sepele, hal yang remeh. Sampai ketika wanita ini meninggal, tidak dikabarkan kepada Nabi SAW. Sampai ketika Nabi bertanya kemana wanita yang biasa membersihkan masjid, maka para sahabat mengatakan dia sudah wafat. Nabi bertanya kenapa tidak memberitahu saya. Maka para sahabat menyebutkan kalau khawatir hal tersebut hal yang tidak terlalu penting untuk dikabarkan. Karena wanita ini bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan orang yang berilmu, hanya seorang wanita yang membersihkan masjid. Tapi Nabi SAW sangat perhatian kepada orang yang membersihkan masjid. Sampai ditanya di mana kuburannya. Maka diantarlah oleh para sahabat tempat menguburkan wanita tersebut. Dan kemudian Nabi menyolatkan jenazah yang sudah dikubur tersebut di kuburan. Dan ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang menyolatkan sholat jenazah di pekuburan. Dan para ulama menyebutkan kenapa boleh? Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan kalau ada seseorang terlewat tidak sempat menyolatkan jenazah, maka boleh baginya untuk menyusul menyolatkan jenazah di pekuburannya. Maka ini menunjukkan para ulama mengambil faidah ini menunjukkan apa? Perhatian Nabi SAW kepada orang-orang yang terbiasa membersihkan masjid. Oleh karena itu maka gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan seseorang terganggu kekhusyuannya, maka itu perlu dihilangkan. Nah ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang berbuat satu perbuatan yang ketika dia lakukan itu untuk kemaslahatan sholatnya, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Nah hadis ini jemaah sekalian menunjukkan faedah yang lainnya apa? Seseorang yang ketika sholat ada najisnya, maka tidak batal sholatnya. Dari mana kita tahu hukum tersebut? Para ulama mengatakan Nabi ketika sholat, di awal sholat berarti Nabi menggunakan sandal yang ada najisnya. Di pertengahan sholat Jibril memberitahunya, kemudian Nabi melepaskan sandalnya. Dan ketika Nabi melepaskan sandalnya, beliau melanjutkan sholatnya dan tidak mengulang sholat yang sebelumnya, rakaat yang sebelumnya. Dan para ulama mengatakan berarti seseorang sholat dalam keadaan dia bernajis dan dia tidak tahu kalau di sandalnya ada najisnya, di pakaiannya ada najisnya, di tubuhnya ada najisnya, dia tidak tahu. Kemudian dia baru tahu di pertengahan sholat, maka yang perlu dilakukan apa? Maka hendaklah dia menghilangkan najis tersebut. Ketika di pertengahan sholat, maka hilangkan ketika dia tahu ada najisnya, hilangkan najis tersebut. Seperti Nabi SAW baru mengetahui sandalnya ada najis, maka setelah tahu kemudian dilepaskan sandalnya. Kalau kita jemaah sekalian sedang sholat baru teringat kalau sarung kita ada najisnya, keompolan, kubudak, kuincu. Kemudian setelah kering kita lupa mengganti sarung kita pakai saja untuk sholat. Di pertengahan sholat kita baru ingat, wah ya sarung ternyata sudah kena air kencing. Apa yang harus dilakukan?
dilepaskan sarungna atau dibatalkan sholatnya? Ya tergantung ya mas sekalian. Karena orang yang pakai sarung kan berbagai macam tipe. Pertama, ada yang pakai sarung, juga ada pakai celana panjang. Celana panjang, kemudian dia pakai sarung. Kalau yang terkena najis sarungnya, kemudian dia menggunakan celana panjang yang tidak ada najisnya, maka boleh baginya untuk melepaskan sarungnya. Tapi kalau dia pakai sarung, di dalamnya tidak pakai apapun, nah, bahaya. Tong dilepaskan sarungnya. Bisa mengganggu kekhusyuan satu masjid nantinya. Maka dia boleh untuk membatalkan. Kalau tidak ada pilihan kecuali dia harus membatalkan sholatnya karena kalau dia lepas terbuka auratnya. Sedangkan satrul aurah, menutup aurat merupakan syarat sah wajibnya sholat. Makanya ketika seseorang syarat sahnya sholat, makanya kalau dia lepaskan pakaiannya terbuka auratnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia batalkan. Ketika dia di pertengahan sholat tahu pakaiannya ada najisnya, dan kalau dia buka pakaiannya akan terbuka auratnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali batalkan sholatnya, ganti pakaiannya, kemudian dia ulangi sholatnya yang dia tinggalkan tersebut. Cuman masalahnya apakah perlu wudu atau tidak? Kalau ada orang yang terkena najis perlu wudu atau tidak? Nah, maka kita perlu mengetahui pembatal-pembatal sholat. Sekarang pertanyaan, najis merupakan pembatal sholat atau bukan? Bukan. Pembatal sholat itu ma kharaja minas sabilain. Semua yang keluar dari dua jalan. Di tempat keluarnya air kencing atau di tempat keluarnya buang air besar. Apapun bentuknya. Boleh bentuk cair, padat, atau gas. Maka ini juga sama membatalkan sholatnya kalau keluar dari dua jalan. Tapi najis itu tidak membatalkan ya mas. Najis itu perlu dihilangkan tapi tidak membatalkan wudunya. Maka kalau ada seseorang terkena najis cukup dibersihkan najisnya dan tidak perlu mengulang wudunya. Karena najis tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu maka dalam kondisi tadi di pertengahan sholat dia tahu pakaiannya terkena najis ataupun apapun yang ada digunakan untuk sholatnya ternyata ada najisnya, maka dia wajib untuk menghilangkan setelah dia tahu. Nah faedah yang lain zaman sekalian adalah bagaimana kalau seseorang tahu pakaiannya ada najisnya tapi sholatnya sudah selesai, apakah perlu diulangi sholatnya? Maka jawabannya tidak perlu diulangi. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan sandal yang ada najisnya di awal sholat. Di pertengahan sholat diberitahu ada najisnya, baru beliau lepaskan dan beliau tidak mengulangi sholat yang tadi ketika menggunakan sandal. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya, para ulama mengatakan, kalau seandainya Nabi diberitahu oleh Jibril alaihissalam sandalnya ada najis sedangkan sholatnya sudah selesai, niscaya Nabi juga tidak akan mengulangi sholatnya. Makanya penulis di sini menyimpulkan bahwasanya man shalla wa alaihi najasah, barang siapa yang dia sholat sedangkan ada najis yang ada pada dirinya, la yadri anha, dan dia tidak tahu kalau itu ada najis atau dia lupa, fa sholatuhu sahihah, maka sholatnya sholat yang sah. Ini kesimpulan dari penulis dengan membawakan dalil tentang sahnya sholat ketika seseorang ada najis di pakaiannya atau di badannya atau di tempat sholatnya, sedang dia tidak tahu kalau pakaiannya ataupun badannya atau tempat sholatnya ada najis. Maka ketidaktahuan ini menyebabkan ringannya hukum baginya dan tetap sah sholatnya walaupun pakaiannya ada najis selama syaratnya apa? Dia tidak tahu ataupun lupa. Ini sebab-sebab seseorang dianggap sah sholatnya walaupun dia terkena najis. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan di pagi hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita dan ada waktu beberapa saat jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan maka dipersilakan. Barangkali ada dari Bapak ataupun Ibu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Nah, kebiasaan orang-orang Arab, dan ini juga sebenarnya menjadi hukum bagi kaum muslimin. Sebetulnya itu bukan sepatu, Pak. Jadi ada dua sebenarnya, ada sepatu, ada yang bukan sepatu, namanya khuf. Khuf itu memang bentuknya seperti sepatu karena terbuat dari kulit, tapi kalau dilihat di bagian bawahnya ini yang membedakan. Kalau khuf itu bagian bawahnya kulit. Jadi dari semua bagian dari sepatu tersebut itu memang kulit semuanya. Jadi semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Biasanya ada yang pakai resleting, ada juga yang pakai kancing, di kancing.
Ini namanya khuf. Terkadang sebagian askar juga menggunakan ini, menggunakan khuf. Tapi ada juga yang pakai sepatu. Sebagian askar juga ada pakai sepatunya, sepatu yang tinggi yang memang ada haknya, ada karetnya di bagian bawahnya. Bagaimana hukumnya? Boleh, selama memang sepatu tersebut digunakan di dalam ruangan. Artinya sepatunya sepatu yang tidak ada najisnya. Maka biasanya di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi biasanya menggunakannya apa? Khuf. Kalau Masjidil Haram karena lantainya tidak berkarpet, apalagi di area yang ada Ka'bahnya, itu sebagian askar itu memang pakai sepatu, sengaja memang pakai sepatu. Hanya sepatu yang mereka gunakan itu adalah sepatu yang sudah dibersihkan. Apalagi sekarang, kalau sekarang kita ke Masjidil Haram, maka di situ kan bahkan ada tempat khusus untuk melapisi kaki kita atau sandal kita dengan menggunakan plastik khusus. Dimasukkan ke alat tersebut, cepret, langsung aja plastiknya. Nah, sekarang kan ada alat-alat begitu. Kenapa? Karena tadi untuk menjaga kebersihan masjid supaya tidak terkotori. Maka kalau ada sepatu yang digunakan di dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi, karena memang kondisinya kondisi yang mengharuskan dia pakai sepatu, seperti askar atau petugas-petugas yang ada di sana, memang mereka membutuhkan untuk menggunakan alas kaki. Cuman alas kaki yang dipakai ke tempat tersebut, tentu ini alas kaki yang terbebas dari najis dan juga alas kaki yang tidak kotor. Apalagi kalau kita lihat jamaah sekalian, di Makkah atau Madinah itu beda dengan kita ya. Saya pernah suatu ketika sandal saya itu saya lupa apakah putus atau hilang. Kemudian saya beli sandal di tempat terdekat di situ, dan sandal di situ salah satu khasnya apa? Sandal bodas, sandal putih. Dan ketika sandal ini dipakai berhari-hari, itu nggak kotor ya mas sekalian. Sandalnya tetap putih dan bersih. Sampai saya bawa ke sini ke Indonesia, dipakai di Bandung sehari langsung lucek, langsung coklat. Gitu. Karena di sana itu kan hampir tidak dapatkan genangan air, kemudian jalan-jalan juga bersih. Jadi ketika kita menggunakan sandal putih, bahkan baju yang kita pakai, apalagi ketika di sana musim panas kan kita keringatan tuh. Tapi keringat di sana itu kalau sudah keringatan diam sejenak tuh hilang keringatnya. Dan pakaian kita itu jarang kotor. Karena ketika kita keringatnya langsung hilang, langsung menguap. Di kita itu tempat lembab, ketika keringatannya sudah kotor baju kita. Makanya kalau kita lihat di tempat sana ada orang-orang yang menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Orang-orang khusus biasanya petugas-petugas itu bisa menggunakan sepatu. Maka sepatu itu sepatu yang bersih, sepatu yang memang tidak mengotori masjid. Jadi intinya selama tidak mengotori masjid maka tidak masalah. Tapi kalau di kita jangan ya, pakai sepatu ke dalam sini bisa ditewaku jamaah. Jangan kotori masjid kami. Maka boleh menggunakan alas kaki, tapi alas kakinya harus alas kaki yang bersih. Begitu Pak. Allah. Ada lagi yang lain? Ibu silakan. Nah, kalau kita sedang sholat, kemudian ada nyamuk. Bolehkah nyamuk itu kita pukul? Jawabannya boleh, selama tidak mengotori. Intinya apa? Tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi kalau seandainya ada nyamuk, nempel, kemudian kita pukul. Nyamuknya terbang, jangan dikejar. Enggak seantepkan. Tapi kalau sekiranya nempel dan mengganggu kita, kalau gigitan nyamuk membuat kita gatal, kita tidak nyaman, maka boleh kita untuk memukulnya. Walaupun ada khilaf para ulama zaman sekarang terkait dengan ini. Karena terkait dengan darah manusia, khilaf para ulama apakah itu najis atau tidak. Jadi ketika nyamuk menggigit seseorang, itu kan dia nyedot darah kan. Ketika kita pukul, kadang di situ ada darah. Nah, darah yang menempel di tubuh kita apakah najis atau tidak? Khilaf para ulama terkait dengan apakah darah manusia najis atau tidak. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan darah manusia itu najis. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i ketika sholat mimisan, maka mimisan itu membatalkan sholat. Dia berhenti, bersihkan dulu mimisannya, baru dia ulangi sholatnya. Tapi pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Kecuali satu saja darah manusia yang najis itu, yaitu darah haid. Darah haid itu najis. Sedangkan darah selain darah haid maka tidak najis. Kemudian para ulama mendatangkan dalil yang banyak. Seperti ketika kondisi para sahabat yang mereka berperang, kemudian terluka dengan sabetan pedang ketika mereka perang, darah masih mengucur tapi mereka sholat. Ada orang yang diperban, kemudian masih bercucuran darahnya tapi dia sholat, dan sholatnya sholat yang dibiarkan, dibolehkan dalam syariat ini. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan kalau darah manusia itu tidak najis.
Nah, tadi terkait dengan nyamuk tadi ketika dipukul kemudian ada darahnya, nah ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau berpendapat darah manusia itu najis, berarti ketika dipukul ada najisnya maka kita dianggap najis dan bisa batal nanti sholatnya. Kalau berpendapat dengan pendapat yang pertama. Tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat jumhur, pendapat yang kedua dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Karena dalil yang menunjukkan orang yang sholat sambil keluar darah dan mereka tetap sholat, ini adalah dalil yang sangat kuat yang menunjukkan kalau darah manusia selain darah haid itu tidak najis. Maka kalau kondisi demikian, kita pukul nyamuknya, kemudian ada darahnya. Itu pertanyaan, darahnya darah siapa itu? Darah kita atau darah nyamuk? Nyamuk itu nggak punya darah. Kalau dia belum nyedot darah, nggak punya darah nyamuk itu. Maka dia sedot darahnya. Cuman ketika nempel di kita, yakin itu darah kita. Kan bisa jadi nyamuk nempel di tempat yang lain dulu, baru nyedot satu sedotan. Can wareg geus kapanggih kudu bogana, dipukul tidak kena, pindahlah ke kita. Maka ketika pindah ke kita itu darah kita atau bukan? Ya bisa jadi darah kita, bisa jadi darah orang lain. Tapi ketika dipukul kemudian ada darahnya, kalau kita berpendapat dengan pendapat ulama yang kedua, kalau darah manusia tidak najis maka tidak masalah. Maka apapun yang mengganggu kita, maka hukum asalnya apa? Hilangkan supaya sholat kita khusyuk. Termasuk juga apa? Gatal, sudah gigit nyamuk, dipukul, nyamuknya pergi. Nyamuknya sudah aman, tapi tangan kita kadang gatal kan? Nah, bagaimana kondisinya kalau kita gatal? Apakah digaruk atau dibiarkan? Digaruk. Karena kalau dibiarkan tidak khusus sholatnya. Bayangkan menahan gatal sampai berakhir sholat. Wah, tidak nyaman. Makanya boleh kita menggaruk, tapi tentu saja menggaruknya juga dengan adab. Tidak boleh kita garuk sana, garuk sini, garuk segala macam digaruk. Ya. Maka perlu kita menggaruk hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat urgent. Kalau gatal itu mengganggu sholat kita, sudah kita garuk. Tapi kalau gatal sedikit dan tidak mengganggu, maka bisa kita abaikan. Maka ini terkait dengan kondisi tadi. Begitu Ibu, Allah a'lam. Ya, silakan. Membunuh binatang dengan cara disemprot dengan menggunakan anti kecoa atau anti nyamuk. Apakah dibolehkan? Termasuk juga dengan menggunakan apa? Raket nyamuk. Apakah ini dibolehkan? Kalau kita lihat fatwa para ulama, binatang-binatang yang berada di rumah kita dan kita tidak meridhoi binatang itu di rumah kita. Seperti kita kan sebenarnya dilarang membunuh semut. Semut itu tidak boleh kita bunuh tiba-tiba tanpa ada sebab. Tapi ketika semut itu ada di rumah kita, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh semut tersebut. Atau membunuh kecoa, membunuh tikus, membunuh apapun yang masuk ke rumah kita, yang memang kita tidak meridhoi tempat tersebut dimasuki oleh binatang ini. Ada engang itu apa? Tawon. Tawon masuk ke rumah kita. Ini bukan tempat tawon. Kalau ada di sini usir saja. Kalau perlu dibunuh, dibunuh. Makanya kita membunuh dengan cara tadi, dengan cara menyemprotkan racun serangga, kemudian dengan menggunakan raket dan lain sebagainya. Selama itu bisa membunuh tanpa menyakiti mereka, tanpa menyakiti berlebihan, maka ini dibolehkan. Tapi kita tidak boleh membunuh binatang dengan cara menyakiti mereka. Ngebunuh cucunguk ditangkarakeun heula. Geus capek karek dibiceun. Ya kalau mau dibunuh bunuh saja. Kalau mau diusir usir saja, jangan disiksa. Jangan disiksa dengan siksaan yang menyebabkan binatang tersebut tersiksa. Karena kalau kita tanya juga, emang kecoa mau ditakdirkan jadi kecoa? Ya nggak mau dia juga. Tapi dah takdirnya sudah jadi kecoa. Tapi pada akhirnya ketika mau dibunuh ya kita ada adabnya. Itu kalau bunuh secepatnya. Membunuh dengan adab, dengan baik itu apa? Dibunuh dengan sesuatu yang tidak menyakitkan mereka. Bunuh langsung sekali pukulan, menikmati. Jangan sampai membunuh dengan cara menyiksa mereka. Dengan cara ditenggelamkan, angkat lagi. Kayak ngap-ngapan, tenggelamkan lagi. Nyiksa ya teman. Tidak dibolehkan kita memperlakukan binatang dengan cara demikian. Begitu Ibu, Allah. Baik, alhamdulillah sudah siang, sudah masuk waktu awal duha. Kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita. Semoga ilmu yang disampaikan juga bisa dipahami dan juga bisa diamalkan, dan kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan juga di akhirat, dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala kelak.
kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.